Inilah sosok Kinyau. Pria berusia 30 tahun ini memiliki kebiasaan cukup aneh di mata masyarakat di mana ia tinggal. Namun di balik keanehan dan kebiasaannya itu, ia merupakan profesor di bidang pertanian dalam pengembangan pupuk organik yang berkembang pesat dan membantu masyarakat meningkatkan penghasilan. Pupuk organik yang ia kembangkan merupakan buah hasil dari kecintaannya di bidang pertanian dengan dibantu masyarakat setempat yang sampai saat ini pupuk yang ia produksi laris manis di kalangan petani di dalam daerah dan di luar daerah. Untuk awal mula saya juga tidak percaya ya, bahkan sangat tidak mungkin ya. Namun yang terjadi saat ini setelah saya coba bahkan sudah berkembang. Bahkan dari masyarakat lokal pun suka dan masih ingin mencoba karena emang terbukti dari buah sampai batang itu loncat tinggi. Ini kan namanya pupuk kan butuh bahan banyak. Nah, untuk Bapak mengumpulkan pupuk ini seperti apa, Pak? Ya pertama usaha saya sendiri untuk menyediakan makanan setelah ibarat dari makanan pokok nasi ya, kedua snack ya kan, agar pencernaan lebih meningkat tinggi ya kan. Bahkan efek dari makanan snack itu tersebut mengeluarkan cairan yang tidak disebut lazim tapi bagus untuk tumbuhan. Untuk pembuatan bahan produksi pupuk, Kinyau sangat selektif memilih bahan-bahan tersebut demi menjaga kualitas dan kuantitas dari pupuk yang ia kembangkan. Bahkan, pola makanannya sendiri sebagai indikator menghasilkan bahan unggul itu menjadi syarat terpenting bagi masyarakat yang ingin menjual kotorannya. Karena ini mengandung Kinyau sering memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara memproduksi kotoran yang baik dengan mengkonsumsi apa yang ia makan. Untuk jenis tanaman apa saja, Pak, yang bisa menggunakan pupuk Bapak? Untuk jenis tanaman itu semua Pak mencakup ya. Pertama dari padi, bahkan lojet, tiput mulai pun masuk ya kan. Dari bahan-bahan seperti kangkung ya kan, untuk makan makanan sehari-hari itu lebih hebat Pak. Khasiat dari pupuk ini Pak, dari pohon segini bisa segini kecuali kurma ya, Pak. Kenapa, Pak? Karena dia tidak ada hidup di Indonesia, kecuali di Arab Saudi ya kan. Di Demam. Iya, siap. Nah, apakah penggunaan pupuk Bapak ini hanya daerah-daerah di masyarakat Bapak lokal atau sudah bisa ngirim-ngirim kemana, ke daerah mana, Pak? Kami usahakan ini sementara masih di luar daerah ya, di Jambi tentunya ya, Medan, yaitu di Nakobo ya, desa Nakobo. Bahkan ini sudah hampir merata dari masyarakat setempat memesan ini. Dari ketekunannya menggeluti usaha di bidang pupuk organik, tidak tanggung-tanggung, pupuk yang ia produksi menembus pasar luar daerah dan dipakai mayoritas petani saat ini. Omsetnya pun cukup fantastis, yaitu kisaran 60 juta sampai 40 miliar per tahunnya. Untuk nominal sementara setahun yang sudah kita lewatin itu sekitar 60 sampai 40. 60 sampai 40. Ibaratnya 60 juta sampai 40 miliar. Oke, Pak. Untuk pupuk sendiri itu murni dari kotoran itu atau ada campuran-campuran seperti itu? Itu tergantung dari apa yang kita mau seperti kangkung contohnya ya kan, boleh dari kotoran tersendiri ataupun dicampur dengan hama-hama yang lain. Contoh
pohon pisang dengan dipotong-potong kecil ya kan, ataupun air degan ya kan. Nah, Apakah sudah diuji klinis di Departemen Pertanian ini Pak? sudah tentu Pak, karena kami sudah bekerja sama, bahkan salah satu sampel pupuk kami sudah kami kirim ya kan dari Menteri Kesehatan ya kan, bahkan tidak menyalahi aturan Pak ya. Dari Badan Litbang Pertanian. Iya. Jadi saya kesini mau meneliti pupuknya Bapak. Iya. Bisa dilihat Pak? Kebetulan masih ada salah satu pupuk kami dari pupuk organik. Oh iya Pak, cukup. Maksudnya jangan deket-deket saya Pak. Untuk menambah keyakinan kami terhadap olahan pupuk organik yang dikembangkan oleh saudara Kinyau, kami mewawancari ahli bidang perpupukan dan tanggapannya di luar dugaan. Setelah meneliti pupuk yang dikembangkan oleh Bapak Kinyau, seperti apa nih tanggapan dari Balitbang sendiri? Saya sendiri agak curiga ya. Pupuk yang Bapak Kinyau produksi itu jenisnya dari apa? Saya pupuknya sangat bagus. Memiliki komposisi yang pas. Saya rasa itu dibuat dengan bersungguh-sungguh dari Bapak Kinyau itu. Itu lolos Pak ya ujinya? Oh, sangat lolos. Tapi saya saat meneliti pupuknya Bapak ini, dia agak sedikit berbeda dengan pupuk organik yang lain. Contohnya, pas kemarin saya cium aromanya, agak-agak masam. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pupuknya Bapak Kinyau ini sangat mengganggu pikiran. Ketika kita menciumnya, seolah-olah seakan-akan kita bermimpi. Apa produksi sendiri ini? Ya, nanti kalau kehabisan stok untuk masalah produksi pupuk ini Bapak seperti apa ya? Kami sudah menggerakkan, dalam arti kata bekerja dengan masyarakat ya kan, masyarakat kecil ya. Adapun kami kekurangan, kami siap mohon bantuan agar segera dikirim bahan tersebut. Semua kotoran masyarakat atau ada jenis-jenis yang harus ditentukan? Kami sudah mengarahkan agar makanan tertentu, yaitu buras ya kan, salah satu buras ya kan, setengah matang ya kan, dan lelubi ya tentunya ya. Kenapa harus buras setengah matang dan lelubi tadi Pak? Tentunya ya sangat berkhasiat untuk pohon-pohonan tersebut, karena dari buras setengah matang itu ya bisa mengembangkan kelopak bunga berbuah ya dari induk ya sampai dari akar tersebut. Lelubi ini tidak terlalu bermanfaat untuk tumbuhan ya kan, karena ini hanya mendorong masyarakat tersebut agar lebih leluasa mengeluarkan cairan untuk memproduksi pupuk tersebut, atau bahasa lampunya itu nyerere ya kan. Nah, contoh yang lebih bagus seperti ini ya kan. Bisa ditaruh aja Pak. Nah kan, makanya kami berbicara dari buras setengah matang sampai lelubi itu hanya untuk mendorong dari yang memproduksi, yang menyuplai terhadap saya, yaitu pupuk tadi. Berawal dari kebiasaannya tersebut, Kinyau merasakan hal yang aneh saat ia beraktivitas. Rasa ingin memproduksi pupuk selalu ia rasakan. Untuk memudahkan dalam memproduksi pupuk, ia senantiasa menyiapkan plastik kresek guna menampung dan mengumpulkan kotoran. Jambi M. Kalau untuk produksi itu kan hitungan pakai dari tonase ya Pak ya. Dari jam 7 operasional itu sampai jam 11 itu bisa menghasilkan 1,5 kintal. Bahkan bisa lebih, tergantung dari masyarakat.
Nah, apabila masyarakat ini mencernakan makanan tersebut dengan lebih banyak, maka penghasilan akan lebih meningkat, Pak. Kalau kendala Bapak sendiri seperti apa? Justru untuk saya sekarang ini dalam kendala ini sebenarnya tidak ada. Cuman untuk keluhan ini terkadang masyarakat ini sangat dengan keinginan untuk saling menyupport. Bahkan dia orang tuh sampai mogok makan karena ingin meningkatkan harga dari produksi saya sendiri. Nah,